Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Koperasi dan UKM mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua 2021. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyampaikan, terselenggaranya PON 20 Papua 2021 diyakini akan menggerakkan ekonomi UMKM di tanah Papua. Menurutnya, meskipun di tengah pandemi dapat memberikan dampak yang sangat baik. Kemenkop UKM telah memberikan berbagai dukungan, di antaranya melalui program Smesco Hub Timur, mengkonsolidasi inisiatif terkait logistik serta Center of Excellence Smesco bagi kawasan timur Indonesia yang dijalankan oleh Smesco Indonesia, sedangkan LPDB KUMKM memberikan dana bergulir untuk operasi. Ada juga pelatihan serta pendampingan yang telah menjangkau 1.740 pelaku UMKM di Papua dan Papua Barat seperti dikatakan Menkop UKM dalam acara webinar PON Gerakan UMKM dan Wisata Papua. Sesuai PP nomor 7 tahun 2021, pengembangan inkubasi terpadu mengharuskan pemerintah daerah membentuk dan mengembangkan minimal 1 inkubator di level provinsi dan 1 di kota atau kabupaten. Maka direncanakan mulai 2022, pelaksanaan pengembangan inkubator terpadu ini juga sudah bisa mulai diselenggarakan di Papua. Ia mengatakan, program untuk Papua berupa transformasi informal ke formal dengan target 200 usaha mikro, display dan penjualan produk UKM unggulan Provinsi Papua dan Papua Barat di Pavilion Provinsi Smesco dan Smesco Noken Movement mengkampanyekan dan mendorong produk Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dijual di department store. Lebih lanjut, Kemenkop UKM akan mendorong digitalisasi pedagang pasar di Papua dan Papua Barat bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya Kemenkop UKM bisa membantu mengkurasi produk-produk UMKM yang akan dipasarkan di platform digital dan juga display di bandara-bandara. Kami meyakini bahwa PON ke-20 di Papua ini tentu akan menggerakkan ekonomi UMKM di sana. Ya. Meskipun di tengah pandemi, ya mungkin saja nanti ada sedikit pengurangan ya nilai ekonomi. Karena kalau kita lihat misalnya PON-PON sebelumnya, PON Riau 2012 dan PON Jabar 2016, itu kan diperkirakan lebih dari 100 miliar gitu. Nah, mungkin PON di Papua karena ini masih masa pandemi juga akan sedikit menurun. Tapi kami yakinlah ya ini tetap akan punya dampak cukup bagus karena akan banyak orang yang datang ya. Kalau tidak salah nih ada sekitar 11 ribuan ya atlet, sekitar 9 ribu atlet PON-nya ya. Ini mungkin nanti Pak Gatot bisa lebih tambahkan. Tapi ini akan banyak UMKM yang diuntungkan. Antara lain misalnya pemilik penginapan, penjual merchandise, makanan dan minuman, pengrajin, dan lain-lain. Nah, karena itu ini yang sektor-sektor ini yang kita sudah kerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk kita siapkan dengan. Lalu PON ini juga bisa menjadi ajang promosi ya produk-produk UMKM ya dari Papua. Bagian melalui kami juga ada kerjasama dengan endorsement ambassador seperti Raffi Ahmad ya untuk mempopulerkan, mempromosikan produk-produk UMKM keluar. Nah, jadi ini kita pakai betul PON ini sebagai momentum untuk juga mendorong mereka UMKM di Papua untuk onboarding di platform media sosial atau lokal pasar yang disesuaikan dengan skala dan trade area. Nah, dari situ mungkin nanti kita akan fokus ya pemberdayaannya, penyiapan UMKM-nya, ya sebagaimana sudah tadi saya jelaskan. Kalau kita lihat ya, apa aja mungkin kita produknya ya, yang menjadi unggulan UMKM di Papua. Nah, akhir Agustus lalu kami melepas ekspor hasil kelautan dan perikanan dari Jak Lumpur ya, 28 ton ke Singapura. Kami intervensi memperkuat koperasi ya yang menjadi eksportir dari ikan ini. Lalu
kami juga, saya kira di Papua selain perlautan, termasuk di Papua Barat, itu ada ekspor kepiting, ya bakau, ya yang hidup itu juga ke Singapura, produk rumput laut juga salah satu pelakunya koperasi, ya di Sorong, juga ada madu hitam, kopi, olahan sagu, masoy, ya atau essential oil mosoya, yang harganya cukup mahal, per kilogramnya 10 juta. Lalu juga aneka produk kerajinan seperti noken dan anyaman. Nah itu saya kira potensi-potensi yang kita bisa sajikan ya di selama atau kita promosikan selama PON. Dan saya kira ada beberapa misalnya juga di mana di produk yang lain misalnya hasil alam ya tadi selain madu, kopi juga sagu, juga hasil olahan ikan, juga produk kerajinan. Nah mungkin di sekitar itulah kira-kira produk yang akan siapkan ya kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyambut PON ini. Papua memiliki potensi anak-anak muda kreatif, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang mengkombinasikan narasi kearifan budaya dan tradisi dengan teknologi. Sudah ada beberapa jajaran komunitas kreatif seperti Numbai Kreatif di Jayapura yang baru saja menyelenggarakan konferensi orang kreatif. Tim Elgen Media melaporkan.